Hello, semuanya. Selamat datang kembali di kanal kami. Hari ini kita akan menyelami salah satu topik paling misterius dan melegenda dalam budaya Jawa, ramalan Prabu Jayabaya. Siapa sih yang belum pernah dengar nama besar ini? Tapi, apa saja sebenarnya isi ramalannya dan bagaimana kita harus memahaminya di zaman sekarang? Yuk, kita bedah bersama sebelum kita masuk ke isi ramalannya. Penting untuk kita kenali dulu, siapa sosok Prabu Jayabaya. Beliau adalah raja dari Kerajaan Kediri yang diperkirakan memerintah sekitar tahun 1135 hingga 1159 Masehi. Nah, dari masa pemerintahannya inilah muncul berbagai tulisan yang kemudian dikenal sebagai Jangka Jayabaya. Jangka Jayabaya ini bukan buku ramalan biasa, ya. Bentuknya bisa berupa bait puisi, tembang macapat, atau serat yang dipercaya mengandung potonjuk-potanjuk tersirat tentang masa depan Nusantara. Khususnya Pulau Jawa, uniknya, tradisi lisan dan tulisan ini terus diwariskan dari generasi ke generasi. Menurut beberapa sumber, Jayabaya membagi perjalanan waktu di Pulau Jawa ke dalam 3 zaman besar. Pertama adalah zaman Kaliswara, masa di mana suara atau pengetahuan menjadi penting. Lalu ada zaman Kaliyoga, masa di mana terjadi banyak kekacauan dan konflik. Dan yang terakhir adalah zaman Kalisangara, puncak dari segala kesulitan sebelum akhirnya menuju kebaikan. Konsep pembagian zaman ini sering dijadikan kerangka oleh masyarakat Jawa untuk membaca tanda-tanda zaman. Sekarang, mari kita bahas ramalan-ramalan yang paling terkenal. Salah satu yang paling sering disebut adalah ramalan tentang teknologi dan transportasi. Ada bait yang berbunyi, B. Sukye, enwis anak hayar, ta tanpa jaran, yang artinya kelak, jika sudah ada kereta tanpa kuda. Lalu ada juga prau melaku ing dhuwur ewang-ewang, yang berarti perahu berjalan di atas angkasa. Banyak orang modern menafsirkan ini sebagai prediksi akan munculnya mobil, motor, dan kendaraan bermotor lainnya, serta pesawat terbang. Tentu saja, saat ramalan ini ditulis, konsep kendaraan tanpa ditarik hewan atau benda terbang di angkasa adalah sesuatu yang luar biasa imajinatif. Apakah ini banner-banner ramalan atau sekadar kebetulan yang dicocok-cocokkan? Ini yang membuatnya menarik untuk dibahas. Ramalan Jayabaya juga sering dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur. Ada ungkapan yang sangat terkenal, Tanah Jawa kalungan wesi, yang artinya Pulau Jawa berkalung besi, interpretasi. Paling populer saat ini mengaitkannya dengan pembangunan rel kereta api yang melintasi Pulau Jawa, seolah-olah rel-rel baja itu menjadi kalung yang melingkari daratan Jawa. Ada juga yang menafsirkannya sebagai jaringan infrastruktur modern lainnya yang terbuat dari besi dan baja. Selain hal-hal fisik, ramalan Jayabaya juga menyentuh aspek moral dan perubahan sosial. Ini nih yang seringkali terasa relevan dengan kondisi zaman sekarang. Contohnya bait yang berbunyi, akeh janji ora ditetepi. Artinya, banyak janji tidak ditepati. Atau, wong wadon nganggo pak en lanang, yang berarti perempuan memakai pakaian laki-laki. Ada lagi yang lebih dalam. Barang, jahat diangkat-angkat. Barang, suci dibenci. Artinya, sesuatu yang jahat dijunjung tinggi. Sementara yang suci malah dibenci. Kalimat-kalimat ini sering dianggap sebagai cerminan prediksi tentang kemerosotan moral, di mana nilai-nilai luhur mulai ditinggalkan dan kebingungan sosial merajalela. Rasanya seperti sedang membaca berita utama hari ini,
Ya, tidak ketinggalan. Ada juga ramalan yang sering dikaitkan dengan tanda akhir zaman atau kiamat. Beberapa sumber menyebutkan ada puluhan tanda yang diramalkan, mulai dari perubahan cuaca yang ekstrem, kerusakan lingkungan yang parah, hingga pergeseran moral masyarakat yang sudah kita bahas tadi. Ramalan-ramalan ini menggambarkan kondisi dunia yang serba tidak normal dan penuh kekacauan. Di tengah ramalan tentang zaman yang penuh kekacauan itu, muncul satu titik terang yang menjadi harapan banyak orang, yaitu ramalan tentang kemunculan seorang pemimpin agung. Sosok ini dikenal dengan banyak sebutan. Yang paling populer adalah Ratu Adil atau Satrio Piningit, digambarkan sebagai seorang satria yang tersembunyi atau belum muncul ke permukaan. Beliau dipercaya akan datang di saat kondisi negara sedang korut-murut untuk membawa keadilan, kedamaian, dan kemakmuran. Mitos tentang Ratu Adil ini sangat kuat tertanam dalam benak masyarakat dan seringkali muncul dalam diskursus politik, di mana banyak orang berharap akan datangnya pemimpin ideal yang bisa menyelesaikan semua masalah. Namun, kita harus bersikap kritis saat mempelajari ramalan Jayabaya ini. Pertama, perlu diingat bahwa ada banyak versi jangka Jayabaya yang tersebar di masyarakat, baik melalui serat, tembang, maupun cerita dari mulut ke mulut. Versi-versinya bisa berbeda satu sama lain, sehingga maknanya pun bisa bervariasi. Kedua, banyak interpretasi modern yang kita dengar sekarang sebenarnya adalah hasil cocok logi atau penafsiran ulang untuk menjelaskan kejadian-kejadian kontemporer. Misalnya, mengaitkan kereta tanpa kuda dengan mobil. Mungkin saja makna aslinya dulu berbeda, tapi karena sekarang ada mobil, kita jadi menghubung-hubungkannya. Ini disebut reinterpretasi, dan belum tentu sesuai dengan maksud asli penulisnya. Risiko lainnya adalah ketika ramalan ini digunakan untuk kepentingan politik atau ideologi tertentu. Dengan menafsirkan ramalan secara literal dan sepihak, seseorang bisa menggunakannya untuk membenarkan tindakan mereka atau untuk mempengaruhi opini publik. Karena itu, penting bagi kita untuk melihat ramalan Jayabaya sebagai warisan budaya dan kearifan lokal, bukan sebagai buku panduan masa depan yang mutlak benar. Ramalan Jayabaya adalah sebuah karya sastra luar biasa yang mencerminkan cara pandang masyarakat Jawa kuno terhadap waktu, perubahan, dan harapan. Ia menjadi pengingat tentang siklus kehidupan, tentang kemerosotan yang bisa terjadi, dan tentang harapan akan datangnya masa yang lebih baik. Mempelajarinya bukan untuk menebak masa depan secara pasti, tapi untuk mengambil hikmah dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah ramalan Jayabaya ini murni prediksi masa depan atau sekadar refleksi filosofis yang relevan sepanjang zaman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Saya penasaran ingin tahu. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga wawasan kita tentang kekayaan budaya Nusantara semakin bertambah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.